Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirtania, program B 2019. Pada kesempatan kali ini akan lakukan pemeriksaan fisik terhadap neonatus. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan kepada ibu klien dan kontrol waktu sambil perkenalkan diri, dapat persetujuan dari orang tua bayi. Selanjutnya kita mencuci tangan, lalu kita memakai handscoon. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap orientasi. Sebelum itu kita cuci tangan dan kita siapkan alat. Nah, alat-alatnya setelah disiapkan dan juga alat simpannya sudah dicek kembali apakah benar hidup atau tidak. Nah, yang pertama itu kita nilai Apgar skornya, yang pertama appearance bagaimana penampilannya. Kita beri nilai 0 jika bayi tampak biru atau pucat. Selanjutnya nilai 1 jika badannya merah tapi ekstremitasnya biru. Tapi jika seluruhnya merah kita beri nilai 2. Selanjutnya pulse atau nadi, jika tidak teraba maka kita beri nilai 0. Jika kurang dari 100 maka kita beri nilai 1. Jika di atas 100 maka kita beri nilai 2. Selanjutnya Dimas bagaimana apakah bayi menangis kuat, kita beri nilai 2. Jika lambat kita beri nilai 1. Jika tidak ada respon kita beri nilai 0. Selanjutnya kita activity, bagaimana aktivitas bayi. Jika bayi lemah kita beri nilai 0. Jika bayi ada sedikit gerakan tapi fleksi tungkai kita beri nilai 1. Jika aktif fleksi tungkainya baik dan reaksinya ada kita beri nilai 2. Selanjutnya respiratori, bagaimana pernafasannya. Jika tidak ada kita beri nilai 0. Lambat tapi tidak teratur kita beri nilai 1. Dan jika bayi baik dan menangis kuat kita beri nilai 2. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan TTV. Nah, pemeriksaan TTV ini dimulai dari tekanan darah, bagaimana sistolnya. Jika sistolnya 60 untuk bayi normal itu sistol 60 sampai 80 dengan diastol 40 sampai 50. Untuk suhu normal itu 36,5 sampai 37,5. Heart rate itu 20 sampai 90 dan RR-nya 40 sampai 60. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik head to toe, dari nafasnya, bagaimana warna, apakah ada pernafasan dinding dada, bagaimana frekuensi pernafasannya. Lalu jantung, bagaimana bunyinya, bunyi jantungnya, ritmenya teratur atau tidak, apakah ada murmur dan denyut jantung perifer. Selanjutnya pemeriksaan gastrointestinal, bagaimana bising ususnya, kita dengarkan bising ususnya, lingkar perut, dinding dada, dan pemeriksaan residual. Selanjutnya persarafan, bagaimana bagaimana kesadarannya dan aktivitas tonus otot, atau kita bisa juga melakukan pemeriksaan pupil terhadap bayi. Serta perhatikan juga tangisannya. Selanjutnya trauma jalan lahir, apakah ada kaput sesedeum, apakah ada perdarahan subrangeal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik dari mata, kita lihat kesimetrisannya bagaimana pupilnya tadi sudah kita periksa juga. Refleks mengedip, apakah bayi tampak iktarik atau anamis. Lalu hidung kita cek kepatenan jalan nafas, apakah ada rabas atau tidak. Selanjutnya refleks labial, kita ketuk di antara kedua mata bagian atas hidung, bagian keempat sampai 5 biasanya akan memejam. Selanjutnya telinga, kita lakukan pemeriksaan refleks moro, angkat dengan sudut 30 derajat, lalu kita letakkan bayi, lalu kita letakkan. Maka jika ekstremitasnya abduksi atau membentuk huruf C, maka itu normal. Selanjutnya refleks kejut, kita tepuk saja. Setelah kita tepuk, biasanya lengan bayi akan abduksi dan sikunya fleksi. Selanjutnya mulut, kita perhatikan apakah cyanosis atau tidak, apakah tampak kering atau pucat. Lalu bagaimana refleks menghisapnya. Biasanya kita letakkan tangan kita, bayi akan cenderung mengarah ke arah jari tersebut. Selanjutnya atau kita beri dot, dia akan langsung menyusui. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan inspeksi dan palpasi muskulosenoidemnya. Selanjutnya kita cek apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tonic neck. Misalnya kepala bayi kita arahkan ke kanan, maka kaki kanan akan fleksi dan kaki sebelahnya lagi akan lurus. Lalu kita lakukan pemeriksaan dada, kita lihat apakah ada hiperpigmentasi atau tidak, apakah simetris atau tidak, bagaimana bunyi jantungnya. Kita juga bisa inspeksi dan palpasi tulang klavikula dan tulang iganya. Perut,
kita inspeksi dan palpasi tali pusat dan mekonium, apakah bagaimana warna dan bau, apakah ada tanda-tanda infeksi, bagaimana penampilannya. Selanjutnya genitalia, kita lihat meatus ventralnya. Selanjutnya itu kalau dia bayi perempuan biasanya ada pseudomenstruasi. Selanjutnya untuk ekstremitas kita lihat apakah ada varises atau udem, bagaimana refleks kakinya, atau kita bisa nilai menggunakan patella. Lalu kita nilai refleks kakinya apakah dia merangkak dan refleks Babinski. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan ikterik, kita nilai jika dari kepala sampai leher itu nilainya 5-7. Jika dari kepala sampai area pusat nilainya 7-10. Jika dari bawah perut dari bawah pusat sampai lutut itu nilainya 10-13. Jika dari lengan ke pergelangan kaki itu 13-17. Tapi jika dari kepala sampai seluruh tubuh atau ekstremitas bawah itu nilainya 17-25. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, kita rapikan kembali bayi. Masuk ke dalam lambung bayi dengan cara kita menggunakan stetoskop Kita buka handscoon, lalu kita mencuci tangan. Kita sampaikan kepada ibu. Nah, ibu, pemeriksaannya sudah selesai kita lakukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kali ini, anak ibu berada dalam batas normal atau tidak ada kelainan. Nah, kalau gitu saya permisi dulu. Sekitar 3 jam lagi saya akan kesini untuk melakukan pemberian obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita permisi ke ibu, lalu kita mencuci tangan, rapikan serta dokumentasikan tindakan.